الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وسفيره بينه وبين عباده أرسله الله رحمة للعالمين وإماما
للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون الكرام وزمرة المؤمنين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalal, Rabbul Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasul yang mulia, Nabi kita tercinta, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dimulai dengan kenabiannya tepatnya pada umur ke-40 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjelang 40 tahun Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam beruzlah, bertahannus di Gua Hira untuk beribadah, melihat bagaimana kondisi kaum musyrikin pada saat itu, mengasingkan diri dari kebobrokan, dari kehancuran yang ada pada orang-orang jahiliyah Arab pada saat itu. Maka kemudian muncul pertanyaan bagi sebagian para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pada umur saat Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 tahun. Maka tentu jawabannya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Ahqaf, di mana Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan wasiat berbakti kepada kedua orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala gambarkan hamalathu ummuhu kurhan, yang ibunya mengandung dalam keadaan susah payah, yang kemudian melahirkan dalam keadaan susah payah, melahirkan, mengandung dan kemudian menyapihnya dalam waktu yang sangat panjang, waktu yang sangat lama. Wa fisalu 30 syahran, 30 bulan lamanya. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hatta idza balagha ashudda, ketika sang anak tersebut telah mencapai kematangan usianya, wa balagha 40 sana, dan telah mencapai umur 40 tahun, kemudian ia akan mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Kemudian ia akan mengatakan, ya Allah, wahai Rabbku, bantulah, tolonglah, mudahkanlah agar aku bisa bersyukur kepadamu, mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada diriku dan juga kepada kedua orang tuaku. An ashkura ni'mat wa an a'mala salihan tardah, dan bisa melakukan amal saleh, ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh yang kemudian Allah kaitkan dengan keridhaan, karena mungkin kita terkadang bisa beramal saleh tapi belum tentu itu diridhai Allah Subhanahu wa taala, karena dilihat dari keikhlasan kita dan dari tuntunan apakah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah kondisiku, perbaikilah diriku untuk kebaikan anak cucuku kelak.
wa inni tubtu ilaik, dan aku bertobat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Maka di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan dengan angka wa arba'ina sana, 40 tahun ketika sang anak sudah berumur 40 tahun. Maka kemudian inilah yang menjadikan catatan oleh para ulama, sehingga Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengingatkan kepada kita, ketika seseorang sudah mencapai umur 40 tahun, maka kematangan pikiran sudah ada, kedewasaan sudah muncul, pemahaman dan sifat santunnya sudah terbentuk. Ini gambaran ketika seseorang sudah mencapai umur 40 tahun. Maka kemudian para peneliti dari barat menilai, melihat bagaimana orang-orang yang telah mencapai umur 30 atau 40 tahun, sehingga mereka membuat kesimpulan bahwa kematangan otak itu ternyata ada pada umur 30 menjelang 40 tahun. Dan inilah di antara rahasia besar kenapa Allah Subhanahu wa taala mengikat angka wa arba'ina sana ketika 40 tahun tersebut. Ternyata inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan wahyu pertama kali, yakni tepatnya pada umur 40 tahun. Dengan demikian kematangan berpikir Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kesiapan di dalam menerima dakwah, kesiapan di dalam mengemban bagaimana menghadapi orang-orang yang telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah di antara rahasia besar Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pada umur 40 tahun. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara doa dalam surah tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita akan kondisi ketika ia berdoa. Maka apa yang kita lakukan? Auzi'ni an ashkura, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan. Maka di sini bisa kita ambil kesimpulan, introspeksi diri kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita selama ini untuk apa? Sebelum dan setelah 40 tahun, apa yang akan kita gunakan dari nikmat yang telah Allah berikan? Walidayya, dan juga kepada kedua orang tua kita. Maka inilah gambaran yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk mengingat apa yang telah kita lakukan selama 40 tahun di dunia ini. Apa yang telah kita kerjakan untuk hidup kita di dunia dan juga di akhirat kita. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ini juga mengisyaratkan kita sisa waktu kita adalah bagaimana kita memanfaatkan untuk manfaat berbagai macam kebaikan. Segala hal yang bisa kita lakukan menjadi manusia yang bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya, dengan tenaganya, dengan fikirannya, dengan ilmunya, dan dengan segala yang dia miliki, berusaha memberikan manfaat kepada orang lain dan manusia secara umum. Maka ketika umur 40 ini, Allah Subhanahu wa taala secara garis besar menggambarkan kepada kita atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik ilmu, pengetahuan. Dan di antara rasa syukur kita kepada Allah atas ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun bisa memberikan, mengajarkan kepada orang lain, kepada generasi setelahnya. Keahlian yang kita miliki, dengan segala keahlian yang kita punya, maka kita pun bisa mengajarkan kepada generasi setelahnya, agar kehidupan terus berlanjut dari satu generasi kepada generasi yang lainnya. Yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin.
Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan aku berserah diri kepadamu. Dan ini dijadikan sebagai tanda tajdid, pembaruan diri kita dalam segala aspek kehidupan kita. Setelah kita melihat gambaran kehidupan kita 40 tahun sebelumnya buat apa, maka di sini sebagai batas kita untuk terus memperbaharui diri kita, memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala aktivitas ibadah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita, baik di dalam Al-Qur'anul Karim atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbaharui keimanan, sehingga di antara keyakinan kuat Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Karena iman itu kan naik turun, kadang dia naik dengan ketaatan, terkadang dia turun. Maka diperbaharui dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, memperbaharui yaitu perilaku akhlak kita, bagaimana kepada sesama manusia, bagaimana kepada sesama kaum muslimin dan yang lainnya. Kemudian pembaruan di dalam keilmuan kita, kecerdasan kita yang kita isi dengan segala aktivitas untuk mengisi otak kita. Jangan sampai kita terus menerus sibuk dengan perut, tetapi terkadang kita malas untuk mengisi otak kita dengan segala macam keilmuan, dengan segala macam bacaan, dengan segala macam ilmu yang telah sangat banyak untuk kita pelajari. Maka inilah di antara yang perlu kita perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa 40 tahun inilah menunjukkan kematangan, kedewasaan berpikir kita, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala pada umur 40 tahun yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Aqulu qali hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina, bahwa umur rata-rata umatku itu kurang lebih 60 sampai 70 tahun. Wa qalluhum may yajuzu dzalika, dan sedikit sekali yang melebihi batasan umur tersebut. 40, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan batasan rata-rata ada 60 sampai 70 tahun. Maka di antara sisa waktu tersebut yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka inilah yang harus senantiasa kita perhatikan agar kita benar-benar berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai batasan yang sebagian para ulama menyebutkan kebiasaan yang kita lakukan pada umur 40 tahun, sebagian mengatakan jangan sampai terbiasa pada umur-umur setelahnya, yang dikhawatirkan kita meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Maka inilah yang harus kita perhatikan ma'asyiral muslimin. Ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan arba'ina sana, 40 tahun itu sebagai bentuk perhatian kita agar kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua bisa dalam keadaan baik ketika wafat, dalam keadaan baik di akhirat kelak, dan kita bisa berjumpa dengan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka inilah yang perlu kita perhatikan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang umur manusia,
dan batasan yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang 40 tahun tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.